Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komputasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan pengantar mata kuliah Teknologi Informasi dan Komputasi. Mata kuliah ini memiliki SKS, satu SKS teori dan 2 SKS praktek, sehingga terkait dengan pelaksanaannya atau realisasinya nanti akan lebih banyak praktek yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Teman-teman sekalian, terkait dengan perkembangan informasi dan juga penggunaan komputasi atau penggunaan komputer pada kehidupan sehari-hari, itu kita meyakini dan juga kita mengalami sendiri, melihat sendiri bahwasanya ternyata sekarang informasi menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, didukung dengan adanya internet, didukung dengan adanya teknologi komputer, dan juga sekarang teknologi-teknologi tersebut ada di genggaman kita melalui smartphone yang kita gunakan. Saya rasa semua dari kita itu sudah menggunakan smartphone. Kalau zaman saya kuliah dulu, saya belum ada smartphone, saya adanya handphone biasa. Kemudian pada saat saya kuliah dulu juga saya belum memiliki laptop gitu ya, adanya notebook. Notebook itu yang prosesornya lebih kecil, kemudian akselerasi atau kecepatan bekerjanya juga tidak terlalu cepat gitu ya. Dan juga dulu rata-rata saya lebih banyak menggunakan PC atau komputer yang biasanya kita taruh di atas meja gitu ya, di mana di sana ada CPU, ada monitor, ada keyboard dan sebagainya. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang kita sudah bisa kemana-mana menggunakan laptop yang sangat canggih gitu ya, prosesornya sudah luar biasa canggih, kemudian software-softwarenya juga sudah sangat bagus untuk bisa mendukung proses pembelajaran kita atau proses perkuliahan teman-teman, di mana teman-teman akan melalui perkuliahan ini sampai mungkin saya harapkan bisa lulus 3,5 tahun atau paling maksimal 4 tahun gitu ya. Oleh karena itu, pada semester 1 ini teman-teman akan belajar teknologi informasi dan komputasi. Di sana nanti akan banyak hal yang akan teman-teman lakukan. Sebelum masuk pada matriks pembelajaran atau hal-hal yang akan teman-teman pelajari, teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah perbedaan antara sekolah dan kuliah. Saya rasa perbedaan sekolah dan kuliah ini bisa teman-teman pelajari atau teman-teman lihat bahwasanya teman-teman sekarang sudah masuk di perkuliahan, di mana kalau ketika teman-teman sekolah itu yang menjadi sentral atau pusat pembelajaran masih pada di tangan guru, tapi kalau pada perkuliahan atau pada era kuliah, masa-masa kuliah, pusat pembelajaran lebih kepada mahasiswa, sehingga harapannya adalah teman-teman nanti akan bisa lebih aktif gitu ya, kemudian lebih mau untuk unjuk diri, unjuk kemampuan dan sebagainya. Eh, dalam proses perkuliahan itu juga bisa disebut sebagai pendidikan orang dewasa atau POD, dan juga untuk sistem pembelajarannya adalah self-directed learning. Dan juga ada prinsip, 6 prinsip dari pembelajaran orang dewasa. Yang pertama adalah voluntary participation atau partisipasi secara sukarela. Teman-teman nanti pasti akan banyak diskusi, belajar bersama dan sebagainya. Saya rasa partisipasi secara sukarela ini akan ditekankan di sana. Kemudian mutual respect antara dosen dan mahasiswa, antara mahasiswa dengan mahasiswa harus sama-sama memiliki respect gitu ya, atau penghormatan kepada yang lainnya. Kemudian kolaboratif spirit, ada semangat untuk bekerja sama. Kemudian ada action and reflection, ada usaha untuk beraksi atau usaha untuk bisa teman-teman mengeksekusi ide-ide atau pembelajaran yang dilakukan. Kemudian critical reflection, jadi ada upaya untuk berpikir kritis gitu ya. Kemudian self direction, upaya bagaimana pembelajaran itu lebih ke arah teman-teman sebagai seorang mahasiswa.
Dan sebelah kanan ini teman-teman bisa melihat terkait dengan konsep diri, perbedaan antara pedagogis dan juga andragogis gitu ya. Kalau pedagogis itu pribadi yang bergantung pada guru, ini bisa kita katakan pedagogis ini relatif lebih ketika teman-teman sekolah di SMA gitu semisal. Kemudian kalau andragogis ini adalah ketika teman-teman berada pada masa kuliah ya. Teman-teman bisa membedakan di sini ada konsep diri di mana pedagogis itu bergantung pada guru, andragogis self-directing, pengalaman belajar di mana pedagogis itu masih harus dibentuk, andragogis itu digunakan sebagai sumber belajar. Kesiapan belajar itu secara umum kalau pada sekolah itu teman-teman masih secara seragam gitu ya. Kalau andragogis diserahkan kepada mahasiswa sendiri ya. Mereka mau mengatur waktu, mau mengatur kemampuan untuk mengerjakan tugasnya, untuk belajar itu kembali kepada mahasiswa. Kemudian orientasi belajar kalau pada pedagogis itu subject center, kemudian kalau andragogis adalah task or problem center. Kemudian kalau motivasi belajar, ketika teman-teman dulu sekolah itu lebih dengan pujian, hadiah, aturan, dan hukuman. Kalau andragogis itu lebih kepada internal incentives atau curiosity. Maksudnya bagaimana? Di mana reward and punishment itu muncul pada diri teman-teman sendiri, mahasiswa sendiri, bukan dari dosennya. Meskipun secara praktek dosen biasanya juga ada reward and punishment karena memang hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk membentuk disiplin mahasiswa. Nah, teman-teman sekalian, di sini adalah matriks pembelajaran yang akan teman-teman lakukan. Yang pertama, pada minggu pertama nanti teman-teman akan melakukan kontrak kuliah dan juga pengantar TIK. Selanjutnya nanti akan ada komputer dan era informasi, internet security, dan big data, evaluasi web, etika penggunaan TIK, dan selanjutnya teman-teman akan mengikuti tutorial. Tutorial banyak hal yang akan teman-teman lakukan pada mata kuliah TIK ini. Pertama ada tutorial Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, kemudian CorelDRAW ataupun nanti kita ganti menjadi Canva yang relatif lebih sederhana dan lebih mudah. Dan juga nanti ada tutorial blog ataupun apa itu profil ilmiah dari seorang mahasiswa. Kemudian nanti juga akan ada ujian akhir. Saya rasa pengantar saya cukup itu. Terima kasih dan harapannya adalah teman-teman bisa belajar secara maksimal di perkuliahan TIK ini dan juga bisa mengerjakan semua tugas karena harapan saya teman-teman semangat belajar, tugas semua dikerjakan, saya rasa nilai itu pasti akan berbanding lurus dengan usaha keras teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.